Halo semuanya, teman-teman sekalian. Balik lagi di channelnya Yevin Power. Di siang hari ini gue pengen nge-review motor gue. It don't matter where we go, it don't matter where we stay tonight. Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. It don't matter what we say, it don't matter how we make things right. Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. When I'm with you. Jadi perkenalkan dulu, ini adalah motor gue, motor CBR 150R tahun 2012. Sebenarnya gue megang motor ini nggak dari baru sih, tapi gue beli second itu di tahun 2018. Dulu itu masih dapat harga sekitar 12 jutaan. Itu almarhum bokap gue yang nego ya. Ya jadi gue megang motor ini nggak dari baru, gue ngambil dari second. Dulu penampilannya tuh kayak gini. Nah, dan sekarang setelah 18, 19, 20, 21, 22, setelah 4 tahun gue megang, begini penampakannya. Yang gue modif tuh dari CBR ini ya, teman-teman bisa lihat di sini, udah lumayan banyak yang gue modif. Gue emang suka banget motor ini juga gue buat harian, gue bawa jalan-jalan, gue bawa ke tempat kerja, gue bawa ke kampus, gue bawa main, gue bawa speeding dan lain-lain. Pokoknya motor ini yang nemenin gue. Oke, jadi dari perspektif pribadi gue sendiri, sebenarnya gue ngeliat motor ini tuh kayak di Instagram, di TikTok, di YouTube itu emang apa ya, kayak jarang banget seliweran gitu. Emang ada beberapa yang bagus-bagus, kayak kalau kita ngeliat di akun-akun requestnya CBR atau di balap-balap di akun-akun apa yang suka foto-foto yang balap-balap motor CBR, itu emang banyak yang pakai juga motor ini. Tapi gue masih ngerasa, kok kurang banget ya referensi untuk motor ini. Jadi mungkin gue agak sedikit nyeleneh aja modif motor ini kayak gini. Sebenarnya kalau untuk review spek standar lengkapnya mungkin di channel-channel YouTube lain udah banyak ya. Jadi di sini gue nggak bakal terlalu nyentuh ke sana karena gue juga nggak yang expert banget di bidang motor atau segi lengkap spesifikasi mesinnya ataupun dari barunya. Gue juga nggak terlalu memahami itu, takutnya salah. Jadi di sini gue cuma pengen ngasih tahu ke teman-teman, inilah motor gue, speknya kayak gini, modifannya kayak gini. Kalau bisa dibilang konsepnya itu apa ya, racing look kali ya, racing look. Entah Komoro, entah Solo Style, entah CBR apa kalian menyebutnya, tapi emang gue ngerasanya ini udah oke banget nih modifan CBR kayak gini, kayak racing look banget gitu. Mungkin udah kali ya basa-basinya, langsung masuk ke reviewnya aja. Ini yang pengen gue review di sini, gue ingetin sekali lagi, itu adalah modifan yang gue terapin di motor ini. Jadi buat kalian yang mau tahu spek lengkap detailnya motor ini dari standar gitu-gitu, silakan. Mohon maaf banget, bisa lihat di channel YouTube lain aja yang review motor ini pas standarnya dan spesifikasi lengkapnya. Karena di sini gue cuma pengen nge-review modifan motor gue. Mulai dari atasnya. Kalau untuk kokpit sendiri yang udah berubah di sini itu adalah yang pertama itu stang. Stang gue pakai dari Suzuki GSX. Itu PMP ya. Stang pakai Suzuki GSX, terus juga ada master rem kanan itu gue pakai Kakra yang modelnya kayak RCB S1, tabungnya pakai Brembo-Bremboan. Terus juga ada gas spontan di situ, merek KTC. Untuk handgripnya gue sendiri pakai RCB.
Dan untuk di sektor yang kirinya handle koplingnya gue pakai RCB yang E2. Terus juga ada holder HP di situ, itu murah kok. Sama hand gripnya juga yang kiri pakai RCB. Mungkin itu ya dari segi kokpit. Sama maju sedikit ke depan itu gue pakai windshield jenang no brand ya. Tapi kalau kalian mau cari di online juga banyak kok ini windshieldnya no brand. Soalnya kalau yang branded punya motor ini harganya lumayan. Untuk tangki ini gue nggak repaint, gue wrapping pakai stiker hitam gloss dari temen gue sih, mereknya Max Dekal. Terus juga selanjutnya lampu sen di sini gue nggak pasang bukan tanpa alasan, karena gue dulu sempat crash, lampu sen gue pecah. Akhirnya gue malas masang lagi, gue malas beli lagi. Mungkin kedepannya gue beli lagi sih, karena emang gak enak banget kalau belok harus nengok kiri kanan gitu kan. Apalagi ya bagian atas ya, gak ada sih. Mungkin langsung lanjut ke yang paling kelihatan banget dari motor ini, yaitu kaki-kakinya. Nah, untuk sektor kaki-kaki yang pertama gue mulai dari yang depan itu gue pakai shock breakernya punya CBR facelift. Ini bukan tanpa alasan, karena gue dulu pakai yang standar, cuman asnya baret, nggak bisa dibenerin, atau gue juga ngerasa kayak gue sempat beli asnya ternyata ketipu, itu udah 2 kali. Akhirnya asnya gue jual dua-duanya. Yang pertama beli malah buat K45, yang kedua beli malah buat CBU juga, tapi yang karbu tuh yang kecil. Nah yaudah, akhirnya gue konsul sama bengkel gue Garage 51. Akhirnya dia bilang udah ganti yang punya facelift aja, PNP kok bisa dipasang. Ya udah, akhirnya gue ganti pakai shock facelift. Apa ya, nggak ada sih, nggak ada yang dimodif, cuman emang di sini pusingnya motor ini karena gue pakai velg e-making yang sudah pasti beda banget dari bos-bosan, dari lebarnya, dari ukuran bearing-bearingnya, dari napgearnya, dari piringannya, itu udah beda banget. Jadi ini banyak custom di kaki-kakinya. Dan untuk custom itu gue dibantu sama bengkel dekat rumah, yaitu Putra Motor. Di custom supaya nipel e-making bisa nempel di bearing. Ya, depan belakang modif bosingan sama bearing diganti pakai punyanya motor ini CBR. Terus juga yang belakang itu pakai nut gear e-making, otomatis gear setnya juga pakai punya e-making. Untuk yang belakang, gear depan tetap pakai punya CBR. Untuk gear setnya itu gue pakai punyanya Triple S, ukuran 1544. Di sini ada yang paling kelihatan, yaitu velg. Velg gue pakai RCB SP522 punyanya MX King. Itu depan belakang lebarnya sama 160, ring 17. Bannya juga sama, ukuran 90/80, tapi depan belakang beda merek. Yang depan gue pakai Corsair 46 dan yang belakang pakai Mizel MR1. Terus juga di sini untuk kaliper masih standar, tapi selang remnya udah ganti juga pakai TDR warna merah. Dan untuk piringan gue pakai KTC. Udah sih paling itu. Sama knalpot itu gue untuk silencernya pakai CLD C7, dan untuk layarannya gue pakai WRX. Apa lagi ya? Kalau untuk swing arm gue masih pakai punya yang standar, dan masih di bagian bawah yaitu ada underbone. Jadi masih di bagian bawah itu ada yang gue ganti, yaitu underbone. Underbone ini awalnya gue pakai merek abal-abal apa gitu, lupa gue mereknya. Itu warna hitam, nggak tahu di gue masih ada nggak foto. Kalau masih ada gue cantumin. Itu harganya cuma 250 ribuan. Nah akhirnya semenjak gue main ke bengkel Garage 51, mekanik gue sekaligus temen gue almarhum Mangga itu nyaranin gue untuk ganti pakai DKT punyanya Ninja yang double disc depan belakang. Itu
Ya itu untuk underbone DKT, cuman emang nggak PNP ya, lagi-lagi nggak PNP ini motor. Jadi gue bikin dudukan buat underbone itu supaya underbone bisa kepasang. Jadi kayak semacam riser lagi gitu, jadi lebih tinggi, lebih mundur underbone. Dan untuk feel-nya bisa bilang enak juga sih pakai DKT. Udah gitu mekanik gue juga nambahin lubang buat adjusternya, biar kalau emang gue mau ganti posisi riding ya bisa, ntar tinggal dipindah-pindah aja bautnya. Itu sih. Sama kalau yang belakang juga ditambah, pengereman belakang itu ditambah selang rem TDR juga, sama kayak yang depan warna merah. Apa lagi ya, sektor lampu-lampu juga sebenarnya masih standar sih ini, cuma yang depan ganti LED doang, LED putih biar nggak kayak motor-motor jadul banget lah ya kalau pakai warna kuning. Udah sih, sisanya ya standar-standar aja. Body nggak standar. Kalau kalian bisa lihat di bawah ada undercoil panjang, ya itu bukan bawaan, tapi itu adalah undercoil. Ini gue dulu kan sempet beli body balap tuh yang CBR warna putih yang kayak gini. Nah itu dapat undercoil yang rada panjang, jadi itu yang bikin nambah racing look banget sih. Jadi undercoil gue repaint hitam biar nyamain selaras sama body standar. Gue pakai undercoil yang panjang. Untuk sektor mesin gue masih standar. Standar di sini dalam arti bukan yang emang dari awal nggak gue apa-apain, enggak, cuman emang CC standar, kompresi standar, apapun standar, ECU pun standar. Cuman motor ini sempat di reset beberapa kali karena dulu sempat ada masalah di bagian full pump. Terus full pump udah dibenerin tapi tetap masih ada masalah, motor nggak mau nyala, turun mesin, naik mesin, turun mesin, naik mesin beberapa kali. Pokoknya ini tuning by Gary 51, syarat buat Mas Imam udah ngurus mesin gua. Terus juga ini mesin sih cuma di open filter doang sih, dan emang jujur lebih enak sih di open filter kayak gitu deh. Udah sih, radiator juga standar. Ya mungkin itu teman-teman, gimana jadi pendapat kalian tentang CBR 150 yang CBU gue modif kayak gini, bagus atau enggak? Kalau menurut gue sih bagus, karena emang ini udah termasuk selera gue jadinya. Gue suka banget motor-motor setelannya. Ya pokoknya pendapat kalian gimana tentang motor gue? Gue buat modif sedemikian rupa karena emang gue suka kalau looknya jadi kayak gini, jadi kayak racing banget gitu sih kalau menurut gue. Sekian dari gue, terima kasih. Dan kalau kalian punya saran-saran buat nge-review motor siapa, coba tolong komen aja di bawah. Semoga gue dan orang itu bisa ketemu dan kita bisa review motor bareng-bareng. Oke, mungkin cukup sekian dari gue, Farhan, mewakili channel Yatim Power. Terima kasih sudah nonton.